Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para muhibbin, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Ad-Durrul Farid karangan oleh Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Ahmad Nahrawi, yang disarahkan lagi oleh Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, yaitu dengan nama kitabnya Fathul Majid. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan li muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Fal ula minas sifatil wajibati lahu ta'ala al wujudu. Fal ula, maka bermula yang pertama, minas sifatil wajibati lahu ta'ala, dari sebagian sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, al-wujudu, yaitu sifat wujud, sifat ada. Nah, jadi ini pengenalan yang pertama, yaitu sebagian sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah bersifat wujud, Allah bersifat ada. Jadi di dalam pembelajaran kita ini memasuki pengenalan sifat yang pertama yang wajib, yang pasti bagi Allah Ta'ala itu, yaitu Allah wajib, pasti, nyata, bersifat wujud, bersifat ada. Dengan kesimpulan pasti Allah Ta'ala itu bersifat ada. Nyata Allah Ta'ala itu bersifat ada. Jadi di sini akan diterangkan bukti secara akal, secara rasio bahwa Allah Ta'ala itu pasti ada. Bahwa Tuhan kita Allah itu pasti ada, nyata ada. Wa qad ikhtalafa fihi, dan sungguh berbeda pendapat ulama fihi, pada menerangkan makna wujud. Jadi ulama berbeda pendapat memaknai wujud tersebut. Faqila huwa ghairul mawjudi. Faqila, maka dikata orang, yakni dikata oleh Imam Ar-Razi, huwa ghairul mawjudi. Wujud itu maknanya, wujud itu ada, ghairul mawjudi,
tapi bukan ada pada pandangan mata. Jadi ini terjemahan Imam Ar-Razi. Ujar Sidin, maknanya wujud itu ada tetapi tidak ada pada pandangan mata. Allah Ta'ala itu ada tapi tidak ada pada pandangan mata waktu kita di dunia ini. Nah, ini maknanya wujud menurut Imam Ar-Razi. Sekali lagi ulun ulangi, maknanya wujud menurut Imam Ar-Razi, Allah Ta'ala itu ada tapi tidak ada pada pandangan mata kita sewaktu di dunia ini. Terus lanjut. Fa'ala hadza, kemudian berpendapat oleh suatu kaul lagi. Fa'ala hadza, kemudian berpendapat oleh suatu kaul lagi, yakni Syekh Ahmad Suhaimi. Hadza, tentang ini makna wujud. Bahwa halun, maka wujud itu maknanya ialah halun, ialah maknanya hal. Maknanya hal, sifat subutiyah. Maksudnya itu hal wasitatun bainal wujudi wal adami, yaitu pertengahan antara ada dan tidak ada. Jadi maksud wujud itu, kata beliau, ialah pertengahan antara ada dan tidak ada. Antara ada dan tidak ada. Ada Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala itu ada, nyata ada, dengan bukti-buktinya, baik bukti secara akal atau secara Al-Quran. Nah, tapi tidak ada pada pandangan mata sewaktu kita di dunia ini. Ini menurut pendapat Syekh Ahmad Suhaimi. Jadi kurang lebih dengan pendapat Imam Ar-Razi yang terdahulu. Terus lanjut. Wakila, dan dikata orang, yakni dikata oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Wakila, dan dikata orang, yakni dikata oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa?
perkataan beliau, ainul mawjudi. Makna wujud itu adalah ainul mawjud. Artinya yang ada itu adalah zatnya yang ada. Nah, ada itu iya zatnya yang ada. Nah, ini pendapatnya oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Yang dimaksud wujud, yang dimaksud ada itu iya zatnya yang ada. Sama aja pemahamannya pada keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Ar-Razi benar pendapat beliau, Imam Suhaimi benar, Imam Abul Hasan al-Asy'ari benar. Beliau memaknai wujud ini benar. Nah, tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi pendapat yang terakhir ini adalah pendapat Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Yang dimaksud wujud itu ialah zatnya yang ada. Bimakna dengan maknanya zat yang ada itu annahu laisa zaidan ala zatil mawjudi. Annahu bahwasanya maksud ada itu ialah tidak melebihi atas zat Allah yang ada. Zat Allah yang ada itu adalah adanya tunggal. Itu tidak melebihi kalau nantinya kita dibukakan hijab di akhirat kelak. Kita akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adanya Allah taala itu tidak melebihi daripada zatnya yang ada, zatnya yang tunggal. Zatnya tidak terbagi-bagi. Zat Allah taala tidak terbagi-bagi. Zat Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak bersatu dengan zat-zat makhluk yang lain. Bihaitsu yakunu lahu tahaqququn fil khariji kadzati. Bihaitsu yakunu dengan apabila adalah lahu tahaqququn adanya dapat dibuktikan fil khariji pada secara nyata kadzati seperti zat. Bihaitsu dengan apabila lau kusyifa anna jikalau disingkapkan dari kita al hijabu akan hijab, akan dinding, narahu niscaya kita melihat akan adanya Allah itu kasifatil ma'ani seperti sifat ma'ani. Nah, kalau nantinya kita dibukakan hijab di akhirat, niscaya kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala itu.
Begitu juga kita akan bisa nanti melihat di akhirat kelak kalau kita dibukakan hijab, Allah, zat Allah yang mendengar, zat Allah yang melihat. Ini kita akan nampak jelas bisa melihat kalau kita dibukakan hijab. Wa innama huwa amrun i'tibariyun. Dan hanya saja adanya itu ialah amar i'tibar. Yuta'akkalu fi zihni, yang dipikirkan pada hati, siyadatun melebihi ala ta'alluqiz zati, atas memikirkan zat. Nah, kalau kita untuk memaham tentang adanya zat Allah Subhanahu wa taala ini adalah pemahaman yang melalui hati. Pemahaman yang melalui hati. Walaisal muradu bikaunihi ainul mawjudi kaunuhu ainan haqiqatan. Walaisal muradu bikaunihi, dan tidak adalah yang dimaksud dengan adanya, dengan keadaan ada itu, ainul mawjudi, bandanya yang ada, kaunuhu ainan hakikatan, keadaan adanya berbanda secara nyata. Jadi maksud adanya itu Allah Subhanahu wa taala, maksud adanya zat Allah taala itu bukan adanya itu sudah nyata pada pandangan mata yang jahir, pada pandangan mata yang kita ini sudah bisa dilihat, bukan seperti itu. Bal la yulahazu fil khariji, akan tetapi yang dimaksud bahwa ada itu la yulahazu fil khariji, ialah tidak dapat dilihat pada penglihatan mata. Nah, jadi maksud adanya zat Allah taala itu tidak dilihat pada pandangan mata sewaktu kita di dunia ini. Kalau sudah nyata bisa dilihat dengan mata kepala kita, ada perlu lagi kita belajar ilmu tauhid, karena misalnya sudah nampak, sudah nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala, zat Allah taala itu begini-begini. Oleh karena kita tidak melihat dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu, nah makanya di sini dituliskan pembelajaran mengenal bahwasanya zat Allah taala Tuhan kita itu benar-benar ada. Lalu dituliskan di dalam kitab ini bukti-buktinya secara akal dan bukti-buktinya dengan secara Al-Qur'an. Jadi tadi bal muradu annahu la yulahazu fil khariji ziyadatan ala muhalazati zati. Akan tetapi yang dimaksud bahwa ada itu ialah tidak dapat dilihat pada penglihatan mata melebihi atas melihat zat. Melihat zat Allah.
bal yulahazu fi zihni faqat, akan tetapi dilihat di dalam hati saja. Nah, jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu ada, kita meyakinkan bahwasanya Allah taala itu ada, ini hanya melalui hati kita. Kita bisa meyakinkan, kita bisa memastikan, kita bisa menyatakan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar-benar ada. Ini hanya kita meyakinkan, memastikan, menyatakan itu melalui hati. Kalau melewati pandangan kita tidak bisa. Kalau waktu di dunia ini tidak bisa kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala itu, kecuali nanti di akhirat. Oleh karena itu di dalam kitab ini diterangkan sewaktu kita di dunia, di hidup ini, kita bisa meyakinkan, kita bisa memastikan, kita bisa menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Ini adalah hanya melewati hati kita. Perjalanan kita sudah 21 menit. Ini hanya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pembelajaran kita. Jangan lupa ini sampai halaman 6. Nah, sampai bacaannya tadi sampai bal yulahazu fi zihni faqat. Ya, sampai di sini dulu. Coba sampai di sini. Saya Al-Fakir ila rahmatir rabbih Muhammad Raid bin Idris bin Ismail bin Anak Ahmad, asluhu min Taluk Masjid Danau Panggang, Hulu Sungai Utara, Muntai, Kalimantan Selatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.